dan juga penugasan untuk UAS teman-teman ya. Jadi seperti biasanya teman-teman semuanya, UAS pada mata kuliah saya selalu kita menggunakan sistem project based learning teman-teman ya. Jadi pada mata kuliah saya ini ada beberapa hal yang perlu teman-teman lakukan ya. Saya akan share screen sebentar teman-teman sekalian. Coba saya mau tanya ke Alia. Alia, saya sudah share screen belum, Alia? Belum, Pak. Kelihatan nggak? Belum ada di saya, Pak. Belum ada. Iya, memang saya belum share screen. Oh, Pak Iwan mah bercandanya gitu mulu, bosen gitu ya. Ya nggak apa-apa teman-teman, saya bercanda begitu mulu kan yang penting kalian ketawa ya. Walaupun ketawanya ketawa ini ya, ketawa nilai. Kalian tahu nggak sih ketawa nilai? Jadi ada dua jenis ketawa di dunia ini teman-teman. Yang pertama adalah ketawa nilai, which is yang tadi teman-teman lakukan ketika saya ngelucu ya. Jadi itu lawakan share screen saya ulang 1 juta kali pun kalian pasti akan ketawa teman-teman ya. Karena itu adalah ketawa nilai ya. Yang kedua itu adalah ketawa jabatan. Nah, ketawa jabatan ini akan kalian lakukan ketika kalian sudah lulus dari sini. Gitu teman-teman ya. Coba nanti. Sekarang kalian jadinya sebelum kalian nanti melakukan praktek ketawa jabatan, kalian akan mulai dengan ketawa nilai dulu teman-teman gitu ya. Jadi Pak Iwan mau lucu mau enggak yang penting gue ketawa aja biar lucu gitu ya. Tenang teman-teman, saya pernah melakukannya kok. Saya bahkan sudah melakukan ketawa jabatan teman-teman. Oh, dan itu mengasihkan. Tenang teman-teman ya. Ya. Jadi kalian sebelum ketawa jabatan lakukanlah ketawa nilai terlebih dahulu. Wah, Pak Iwan mah lucu pokoknya. Yang penting A ya Pak gitu ya. Oke. Okay. Oh ya, saya mau sedikit cerita teman-teman ya karena memang ini kita pertemuan terakhir ini sudah tidak ada materi. Saya itu dulu pernah teman-teman ketika saya masuk kuliah dulu ya. Jadi saya itu di apa namanya saya itu tidur teman-teman ya. Jadi saya itu ada perkuliahan. Jadi waktu saya S2 ini bukan saya S1. Bukan saya S1 tapi ketika saya S2. Nah, ketika S2 itu ada perkuliahan pagi teman-teman. Nah, setelah perkuliahan pagi ada lagi perkuliahan itu siang, sekitar jam 2 atau jam berapa gitu ya. Nah, setelah perkuliahan pagi itu saya pulang teman-teman kosan karena kosan saya lumayan dekat dari kampus teman-teman ya. Saya pulang ke kosan, saya tidur di kosan. Nah, akhirnya ketika saya tidur, saya bangun, saya lihat di jam tangan saya, oh ini masih jam setengah 2 gitu kan. Ya udah akhirnya saya berangkat ke kampus. Kebetulan perkuliahannya jam 2 teman-teman. Ketika saya udah berangkat di kampus, kelas yang kelas saya ketika itu udah ada dosennya teman-teman. Kata saya ini kok dosen rajin banget sih jam setengah 2 udah ada di kampus gitu kan. Jam setengah 2 udah ada di kelas padahal perkuliahannya jam 2. Nah akhirnya ya udah ketika ada dosen gitu kan, oh dosennya rajin ya udah nggak apa-apa. Saya dengan santainya masuk ke kelas gitu kan, Pak gitu kan, saya salim, saya duduk gitu kan. Lalu ketika saya salim, saya duduk, saya diem aja kan. Lalu ketika saya diem itu, yang lain ngeliatin saya teman-teman, ngeliatin gitu kayak dosennya pun ngeliatin saya diem gitu. Saya nggak minta maaf dong, kan memang saya datang jam setengah 2, which is perkuliahannya jam 2 teman-teman, ya kan? Saya telat nggak? Enggak kan? Enggak, ya udah saya salim, saya nggak bilang maaf apa, saya salim, saya langsung cari tempat duduk. Tapi satu kelas ngeliatin saya, sama dosennya ngeliatin saya juga. Akhirnya saya tanya, ngapa dah? Gitu kan. Lalu kata dia bilang, Wan kamu telat. Telat dari mana tuh? Jam setengah 2. Gitu kan. Ternyata ketika dilihat, Wan coba lihat tuh jam di kelas. Ternyata itu sudah sampai jam 4 teman-teman. Ternyata jamnya itu jam 4 dan jam saya ternyata mati teman-teman. Jam setengah 2.
gitu. Nah, itu yang kalian lakukan itu adalah ketawa korporat, ketawa nilai teman-teman ya. Soalnya cerita saya itu nggak lucu. Saya kalau cerita itu ke istri saya nggak ada lucu-lucunya itu katanya. Kata istri saya, apaan sih nggak lucu gitu. Tapi kalau cerita di depan mahasiswa saya, pasti lucu gitu ya. Karena apa? Ketawa nilai. Saya suka ketawa nilai teman-teman. Oke, nggak apa teman-teman, itu intermezzo aja teman-teman ya. Oke, Gan. Oke, gue teman-teman ya. Kita akan share screen teman-teman mengenai penugasan kita ya. Untuk penugasan kita ini kita akan membuat sebuah video teman-teman ya, sesuai dengan arahan dari Pak Wakil Dekan ya. Pak Wakil Dekan satu menginginkan pada mata kuliah tertentu memiliki luaran dalam bentuk apa namanya, memiliki luaran dalam bentuk video teman-teman ya, seperti itu. Jadi teman-teman, nanti teman-teman akan membuat sebuah video. Nah, videonya itu video apa Pak? Teman-teman akan membuat sebuah video yang berisi video apa, catatan dulu ya. Oh iya, kalian akan membuat sebuah video testimoni teman-teman. Maksudnya apa Pak? Video testimoni ini Pak, kan saya nggak ngapain Pak. Nah inilah yang akan kita jelaskan teman-teman ya. Yang pertama, yang teman-teman harus lakukan adalah teman-teman harus membantu orang atau lembaga teman-teman. Ini silahkan dipilih salah satunya ya, orang boleh, lembaga boleh. Kalau orang, teman-teman harus membantu 4 orang. Kalau lembaga, cukup kalian membantu satu lembaga saja teman-teman. Seperti itu. Kalau orang itu ya kalian bisa nanti membantu kakak kelas kalian, bisa membantu orang lain di luar sana. Yang penting kalian tidak membantu teman satu kelas kalian. Seperti itu teman-teman ya. Yang penting kalian tidak membantu teman satu kelas kalian, teman-teman. Lalu apa sih Pak yang dibantu? Yang diperbantukan mengenai semua hal yang mengenai hal yang pernah kalian pelajari pada mata kuliah aplikasi komputer. Contohnya, kalau orang ya kalian membantu orang-orang untuk membuat sebuah PowerPoint itu boleh. Membantu orang-orang membuat sebuah daftar isi itu boleh. Membantu orang-orang membuat sebuah daftar pustaka ataupun referensi ataupun footnote itu boleh. Ya, membantu orang memberikan referensi itu boleh teman-teman. Ya, semua hal yang pernah kita lakukan ya ataupun yang kita pelajari. Lembaga pun sama teman-teman ya. Contohnya lembaga itu yang penting adalah sebuah apa ya, lembaga yang terdiri lebih dari 2 orang teman-teman, itu disebutnya lembaga. Lembaga itu ada banyak hal teman-teman ya, bisa jadi tempat kursus, bisa jadi toko, bisa jadi sekolah, bisa jadi organisasi dan lain sebagainya ya. Itu disebut dengan lembaga teman-teman. Sama lembaga pun sama, kita bisa membantu lembaga dalam banyak hal yang pernah kita pelajari. Contohnya membantu lembaga dalam mendesain struktur anggota boleh, membantu lembaga dalam mendesain presentasi boleh, membantu lembaga dalam mendesain brosur boleh, membantu lembaga dalam mendesain apalagi contohnya, dalam membuat sebuah sistem pencatatan keuangan sederhana menggunakan Excel boleh, dan seterusnya teman-teman ya. Itu adalah uh, hal yang bisa kita bantukan pada sebuah lembaga. Ingat, teman-teman boleh pilih salah satu, boleh pilih orang atau lembaga. Kalau orang, kalian harus mencari 4 orang yang butuh bantuan kita, sedangkan kalau lembaga, kalian hanya cukup mencari satu lembaga saja, teman-teman ya, seperti itu.
Nah, lalu kalau nanti orang tersebut sudah kita bantu, barulah nanti mereka membuat video testimoni. Ya, testimoni apa Pak maksudnya? Testimoni terhadap hasil pekerjaan kalian, teman-teman semuanya. Ya, seperti itu. Lalu setelah membantu orang, lalu orangnya sudah membuatkan video testimoni, lalu buat apa Pak? Buatlah sebuah video pendahuluan, teman-teman. Nah, video pendahuluan ini isinya apa Pak? Isinya yang pertama perkenalan diri, teman-teman. Ya, jadi nanti kalian membuat video yang isinya adalah diri kalian sendiri ya. Isinya adalah perkenalan diri, teman-teman ya, dikenalkan kalian kelas berapa, NIM-nya apa, lalu keperluan membuat video ini tuh untuk apa dan lain sebagainya ya, teman-teman. Contohnya perkenalkan nama saya adalah Amelia Sialagan. Saya di sini saya dari kelas apa namanya kelas pendidikan administrasi perkantoran tahun 2023 kelas A contohnya ya. Lalu saya membuat video ini tujuan saya membuat video ini adalah eh, untuk memenuhi penugasan pada mata kuliah aplikasi komputer perkantoran satu. Nah, tugas kami adalah ya mencari 4 orang ataupun satu lembaga yang memerlukan bantuan seperti itu. Lalu saya memutuskan untuk mencari satu lembaga saja. Lembaga yang saya cari adalah lembaga yang bernama apa? Diperkenalkan ya. Nama lembaganya juga diperkenalkan teman-teman. Nah, lembaga yang saya cari, lembaga yang minta bantuan saya adalah lembaga ini. Lembaga A ini adalah lembaga yang bergerak di bidang apa? Nah, lembaga ini meminta bantuan dalam hal apa? Contohnya dalam hal membuat sebuah aplikasi sederhana dengan Microsoft Excel. Lalu saya pun sudah membuatkan aplikasinya. Nah, di dalam aplikasi tersebut barulah ketika kalian menjelaskan aplikasi tersebut, barulah nanti dibuka teman-teman aplikasinya gitu ya. Ataupun kalau memang lembaganya minta dibuatkan brosur, silakan kalian buka brosurnya supaya apa? Supaya saya tahu kalian buatnya seperti apa, teman-teman. Paham nggak, teman-teman, sampai di sini? Aplikasinya sambil dibuka, sambil dijelaskan ya. Nah, setelah aplikasi dijelaskan, barulah setelah saya membuat aplikasi, saya pun sudah menyertakan aplikasi saya dan memberikan aplikasi ini kepada lembaga yang bersangkutan. Dan berikut adalah video testimoni dari lembaga tersebut. Barulah nanti ditampilkan teman-teman ya, video testimoni dari lembaganya. Seperti itu. Kalau sudah selesai video testimoninya, baru deh ditutup dengan video penutup, teman-teman. Nah, video penutup itu berisi apa, Pak ya? Pastinya yang pertama berisi ucapan terima kasih ya dan lain sebagainya, teman-teman. Itu adalah hal yang perlu teman-teman perhatikan ya dalam pembuatan video testimoni tersebut, teman-teman. Seperti itu ya. Jangan lupa teman-teman, aplikasinya juga harus diperlihatkan ya. Kalau umpamanya kalian bikin PPT, disebutkan juga. Saya membuat PPT dari Microsoft PowerPoint, ataupun saya membuat PPT dari platform Canva, dan berikut adalah PowerPoint ataupun Canva yang telah saya buat. Supaya apa? Saya bisa melihat kedalaman materi yang kalian pahami gitu teman-teman ya. Kalau cuma bilang saya sudah membuat PowerPoint dan berikut adalah video testimoninya, tapi di PowerPoint-nya nggak ditampilkan, saya kan nggak tahu kemampuan kalian membuat PowerPoint itu sampai sejauh mana teman-teman ya. Tapi kalau kalian sebutkan gitu ya, kalau kalian sebutkan nih berikut adalah PowerPoint yang sudah saya buat, ditampilkan PowerPoint-nya. Setelah itu kalian sebutkan, saya menggunakan apa? Contohnya menggunakan Slideshow, menggunakan PowerPoint, template PowerPoint, download template PowerPoint, lalu menggunakan umpamanya Canva, itu boleh-boleh saja disebutkan juga platformnya yang kalian gunakan, teman-teman. Seperti itu ya. Sampai di sini teman-teman, silakan jika ada yang ingin tanyakan mengenai penugasannya.
Ya, Utami, silakan. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Di sini saya ingin bertanya terkait lembaga. Itu Oke. kalau buat testimoninya itu hanya satu orang dari lembaga itu saja atau bagaimana Pak? Kalau untuk testimoni, dia hanya dari lembaga yang bersangkutan. Karena kan kalau lembaga itu satu ya. Nah, kalau orang berarti empat-empatnya harus memberikan testimoni, Utami. Seperti itu ya. Berarti yang dari lembaga perwakilan dari satu orang di lembaga itu saja ya Pak? Betul, betul. Oke, Perwakilannya saja. Entah ketuanya, entah bagian HRD-nya, dan lain sebagainya. Tapi ini pilihan ya. Boleh orang, boleh lembaga. Gitu baik. ya. Terima kasih Pak. Ya. Nazarudin, Ini Pak, mengenai yang materi pembuatan daftar isi, tabel, gambar, dan juga daftar pustaka itu harus mencakup semuanya atau boleh kayak daftar isinya aja Pak? boleh salah satunya saja. Tadi kan saya hanya menyebutkan contohnya aja. Oke, makasih Pak. Yuk, sama-sama. Rizky ya. Nah, baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Mau tanya, kalau misalnya kita udah nemu lembaga itu, maksudnya boleh nggak sih Pak, lembaganya tuh sama sama teman sekelas gitu, tapi misalnya mungkin Nggak kontennya boleh. beda. Oh, nggak boleh. Nggak boleh. Harus beda. Oke, baik, terima Ya, kasih Pak. oke, lembaga di Jakarta ada banyak ya, teman-teman, ada ribuan lembaga. Pasti kalian tidak akan menemukan lembaga yang sama ya. Oke, Balkis. Bapak, saya izin bertanya. Untuk yang minimal 4 orang itu, kita bertanya materinya itu beda-beda atau satu materi saja, Pak? Pasti semua orang itu memiliki masalah yang berbeda ya. Nah, jadi semua orang ini nggak boleh punya masalah yang sama, teman-teman. Contohnya Balkis ada yang minta tolong kepada Balkis empat orangnya itu masalahnya sama, yaitu masalah tentang PowerPoint itu nggak boleh ya, harus beda-beda masalahnya. Oke, makasih, Pak. Yuk sama-sama. Alia, Izin bertanya, Pak, untuk ketentuan videonya gimana, Pak? Durasinya, terus landscape atau portrait gitu, Pak? untuk videonya durasinya minimal sekali 7 menit, teman-teman. Ya, minimal sekali 7 menit. Lalu untuk landscape dan portraitnya itu dibebaskan ya. Oh, yang jelas nanti kalau videonya sudah jadi, teman-teman silahkan disertakan di YouTube, teman-teman ya. Saya lupa nih. Videonya disertakan di YouTube. Lalu kalau sudah disertakan di YouTube, linknya teman-teman ya nanti dimasukkan ke dalam dokumen yang nanti diupdate menjadi PDF, baru nanti dikumpulkan ke LMS, teman-teman. Seperti itu ya. Kasih, Pak. Yuk sama-sama. Ada yang lain, teman-teman? Silakan. Kalian tahu nggak sih kafe dekat UNJ kemarin kebakaran? Tahu nggak? Kemarin ada yang nggak kampus nggak? Cuma lihat asap doang, Pak. Itu kemarin ada kafe di dekat UNJ, dekat restoran pagi sore, tahu nggak kalian? Tahu, Pak, tahu. Pertigaan Sunan yang Giri ya, makam Pak? itu loh. Sunan Giri. Itu saya lagi ngafe di situ, teman-teman. Saya lagi ngafe di situ, baru aja tuh kopi diminum nggak sampai setengah, teman-teman ya. Udah kopinya mahal lagi, 25.000. Dibalikin nggak, Pak, Istri Dit? saya kalau dikasih, istri saya kalau dibeliin kopi 25.000, dibeli satu pak sama dia ya. Saya baru aja minum baru ada kali saya minum cuma 3 teguk, teman-teman. Saya mau ngajar rencananya karena memang saya habis ketemu sama Pak Dekan, teman-teman. Nah, saya baru buka laptop, ada abang-abang kenceng banget lari. Woi, keluar, keluar, kebakaran, kebakaran. Ya, saya kebakaran. Ini kopi gimana nih? Minum jangan ya, gitu kan. Ya udah deh, nggak usah dihabisin. Ntar saya minum kopi sampai habis, nyawa saya habis juga lagi kan. Ya udah saya beres-beres, ternyata benar, teman-teman. Jadi beberapa ruko
di samping saya itu kebakaran dan takutnya merembet teman-teman. Seperti itu. Saya ngopi di ini, ngopi di kalian tahu nggak sih di pertigaan Sonigiri itu kan banyak ini ya, banyak banyak kafe teman-teman ya. Nah, saya di kafe situ teman-teman. Asik kafenya ya. Tadi baru sampai mana ya? Saya kalau jadi lupa. Ada yang mau bertanya lagi nggak teman-teman mengenai penugasannya? Novia, silakan. Untuk deadline Novia, putus-putus suaranya Nov. pengumpulan Terkait dengan pengumpulan. Pengumpulannya minggu depan, guys. Ya, yaitu pengumpulannya tanggal 19, teman-teman. Teman-teman saya kasih waktu sekitar 1 minggu, teman-teman ya, karena memang kita UASnya itu hanya dalam bentuk video, ya, beda dengan yang lain, karena kalau yang lain kan benar-benar harus buat laporan dalam bentuk makala dan lain sebagainya. Ini hanya bentuk video saja ya. Utamin, silakan. Maaf Pak, izin bertanya lagi. Ini terkait video testimoninya dari yang lembaga itu, dia menampilkan video tutorial yang kita ajarkan atau bagaimana Pak? Kalian nggak mengajarkan sesuatu, kalian nggak membuat tutorial, jadi hanya testimoni saja. Jadi kalian hanya membuatkan hal yang dia perlukan. Contohnya, lembaganya memerlukan aplikasi sederhana menggunakan Excel, ya udah kalian buatkan aja, nggak usah dikasih tutorial gitu loh. Lalu lembaganya silakan disuruh mencoba aplikasi yang telah kalian buat dengan Excel. Setelah itu baru dimintai testimoni. Udah, just seperti itu saja, ya. Nggak usah dikasih video tutorial. Berarti kalau tentang PowerPoint, testimoninya dia testimoni tentang PowerPoint yang kita bikin, Pak. Betul, tanggapan dia terhadap PowerPoint yang sudah kita buatkan. Pasti kan nanti dia ada tanggapan nih. PowerPoint-nya bagus, PowerPoint-nya rapi, PowerPoint-nya menarik, dan lain sebagainya. Itu kan bisa menjadi salah satu hal yang disebutkan dalam video testimoni, ya. Oke, baik. Sudah jelas, Pak. Terima kasih banyak. Yuk, sama-sama. Ameliudin. Pak, saya mau nanya, untuk orang-orang yang kita bantu itu nggak bebas kan Pak? Nggak perlu mahasiswa doang, misalnya dosen atau misalnya teman saya gitu yang kerja. Boleh, justru kalau semakin tidak ada hubungannya dengan kalian, maka semakin bagus, ya. Maksudnya gimana, Pak? Ya, maksudnya kalau mereka itu dari luar UNJ, lalu mereka dari perusahaan dan lain sebagainya, itu adalah seperti itu, Ameliudin. Oke Pak, terima kasih. Cek suara dengar teman-teman, kayaknya macet deh. Agak patah-patah Pak. Ini kayaknya sebentar, ini kayaknya macet deh suara saya. Cek. Balkis, suara saya ini nggak, Kis? Kedengeran nggak, Kis? kedengaran tapi tadi patah-patah, Pak. Oh gitu, iya. Sekarang udah clear ya? Clear, Pak. Oke, Amel gimana, Amel? Iya Pak, jelas Pak. Jelas ya. Tadi jawaban saya sudah clear ya? Oke, nih Mas, silakan. Bapak, saya pengen nanya Pak, jadi kan misalnya saya apa ya, itunya kayak rumah makan gitu atau orang jualan gitu, tapi dia diisinya oleh 4 orang atau lebih, itu bisa dihitung sebagai sebuah lembaga apa enggak ya Pak? Saya mau make sure gitu. Sorry teman-teman, ini ini kayaknya jaringan saya nggak bagus. Bentar ya nih Mas, saya Iya ganti Pak. jaringan dulu deh. Ini enggak. Jaringannya dari tadi enggak. Jaringannya dari tadi enggak ini ya, enggak. Oke, cek. Ini Mas terdengar nggak nih Mas? Terdengar Pak. Oke, silakan diulangi ya nih Mas, maaf ya. Yang tepat. Jadi saya pengen nanya Pak,
misalnya saya ininya rumah makan atau orang jualan gitu, tapi tempat jualan gitu, Oke, tapi dia diisinya oleh 4 orang atau lebih. Nah, itu bisa dihitung sebagai lembaga apa enggak sih, Pak? Saya mau make sure aja. boleh dong. Asalkan lebih Boleh. dari 2 orang itu dihitungnya lembaga ya. Boleh ya, nih Mas ya. Makasih ya, Bapak. Oke. Bukan rumah makan pun kalau anggotanya lebih dari 2 orang itu boleh. Contohnya kalian mau membantu UMKM laundry. Laundry itu kan bisa jadi pegawainya ada 3 gitu kan. Itu boleh teman-teman ya. Itu adalah dihitung satu lembaga juga ya. Seperti itu. Silakan teman-teman yang lain. Siapa nih yang mau bertanya lagi? Langsung guys. Silakan. Baik, Pak. Di sini saya mau bertanya. Kan eh, itu apa namanya? Apa namanya? Materinya itu yang kita udah presentasiin semua gitu, Pak. Misalkan kita bantu 4 orang, kan Betul. nggak boleh sama. Jadi misalkan ada yang minta bantuin bikinin PPT, terus kan kita ada materi cek plagiarisme juga tuh, Pak. Itu boleh Betul. juga nggak sih, Pak? Boleh, boleh, boleh. Pokoknya semua materi yang sudah kita pelajari pada 1 semester ke belakang ya, itu boleh dipraktekkan ya. Seperti itu, Hafsa. Oh, jadi semua materi yang udah dipelajarin boleh ya, Pak? Boleh, boleh. Mau mengetik juga boleh ya. Oh iya, Kan kalian pernah mempelajari mengetik cepat kan? iya Pak. Itu boleh. Lalu kalian umpamanya mau dibuatkan apa tuh namanya dibuatkan daftar isi ya itu boleh daftar pustaka ya itu boleh-boleh aja ya yang penting yang materi yang memang sudah pernah kita pelajari seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Yuk sama-sama. Ada lagi teman-teman yang lain? Silakan raise hand. Ada lagi nggak? Matilda, silakan. Ya, terima kasih Pak untuk kesempatannya. Nah, sebelumnya saya mau bertanya Pak, untuk lembaga ini ada ketentuan nggak sih Pak, maksudnya lembaganya kayak gimana gitu? Karena misalkan nih, kayak gereja sendiri itu kan sebenarnya lembaga ya Pak gitu. Boleh nggak sih Pak kalau saya Boleh dong. boleh ke gereja gitu? Boleh, Boleh boleh Pak? banget. Boleh dong. Jadi kalian lembaga itu maksudnya adalah sebuah sistem yang memang terdiri dari lebih dari 2 orang ya, baik itu UMKM, rumah peribadatan, lalu sekolah dan lain sebagainya. Itu sangat bisa sekali ya, Matilda. Jadi Matilda kalau kamu mau membantu gerejanya kamu, contohnya gerejanya ini ingin dibuatkan sebuah sistem daftar hadir jemaat, contohnya gitu ya. Itu boleh-boleh aja. Nanti kamu buatkan dalam bentuk Excel dan lain sebagainya, Matilda. Ya, baik Jelas, Pak, terima Matilda? kasih. Ya, Yuk, jelas Pak, jelas sama-sama. sekali. Mutia, andalan saya nih. Pak, Mutia. mau nanya, ini individu apa kelompok ya, Pak? Individu. Individu ya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Dong. Lupa nanyanya, Mutia. Individu ya, guys. Silakan yang bertanya, teman-teman. Yang lainnya. Tidak ada yang bertanya? Malas bertanya sulit apa namanya susah bertanya sulit di jalan loh apa ya saya lupa berbahasanya Sesat, Pak. ya teman-teman silakan tersesat di jalan ya terima kasih Haura teman-teman silakan jika ada yang ingin tanyakan silakan bertanya nah Gina silakan. Oke Pak, makasih kesempatannya izin bertanya. Kan kebetulan kakak saya sekarang tuh di UNJ juga ya Pak. Terus dia tuh lagi PKM gitu di sekolah. Tadi kan Bapak bilang salah satunya tuh lembaganya sekolah bisa. Nah kalau Kakak seandainya kamu apa jurusannya Gina? PAP Pak, Siapa kakak kamu? Puspa. Oh si Puspa. Oke. Iya. Ya Allah berarti Nah, kamu sama kakak kamu beda berapa tahun? 2? 4 Pak, dia 2001, saya 2005. Oh iya iya enak ya kalau satu kampus sama kakak ya.
Saya Iya. sama kakak, saya sama adik saya sama sekampus, cuma bedanya saya dosen, dia mahasiswa gitu loh. Saya punya adik loh di UNJ, tapi cewek. Oke, gimana tadi Gina? Lupa saya jadi ngeblank pertanyaannya. Lanjut ya Pak. Nah itu kalau misalnya saya Hmm. ngebantuin dia kan dia jadi guru berarti kan ada tugasnya gitu. Nah itu kalau testimoninya saya pakai testimoni dari dia aja boleh gak Pak? Atau harus sama yang guru-gurunya yang lain emang guru dari sekolah itu? Sebenarnya boleh-boleh aja Gina ya. Jadi kalau kakak kamu mahasiswa PKM, dia melakukan PKM di UNJ, lalu kamu buatkan PPT dan lain sebagainya boleh. Tapi sayangnya udah nggak, sekarang PKM udah selesai Gina, Oh gitu loh. gitu. Oke deh Karena Pak. PKM sudah selesai. Kebetulan saya koordinator siswa sama kakak kamu. Oke deh. Makasih Pak. Itu sama-sama. Tapi kan kakak kamu masih semester akhir, Gina, itu boleh kamu minta, kalau memang dia nanti minta dicarikan referensi dan lain sebagainya, itu boleh-boleh aja kok, ya. Nggak harus Oke PPP Pak. untuk PKM. Iya ya. Oke, makasih Pak. Yuk, sama-sama. Pertanyaan lain, teman-teman, silakan. Tidak ada pertanyaan lagi, teman-teman? Tidak ada pertanyaan lagi? 44 ya, teman-teman. 44 ya. Oh, tadi saya kira ada yang tanya ukuran sepatu saya. Gak jelas, Pak Iwan. Langsung bilang 44 gitu ya. Lagian nggak ada yang tanya, saya gemes kalau nggak ada yang nanya. Oke, kalau nggak ada yang bertanya, teman-teman, silahkan di screenshot terlebih dahulu para PJ. Balkis sama Novia. Ya, di-share di grup ya, supaya kalian tidak bingung ataupun nanti ada dokumentasi dan juga pencatatan mengenai penugasannya ya, seperti itu. Apakah sudah di screenshot, Balkis Udah di dan record juga kan Novia? Pak. Ya, di record, tapi di screenshot dulu dong biar dimasukin ke grup. Anak-anak itu kemungkinan untuk melihat record itu sangat kecil sekali, teman-teman ya. Coba kalian di mata kuliah saya ada nggak sih yang lihat recordan? Masih nggak ada, ya kan, makanya Saya cukup Pak, di saya screenshot. lihat record Pak. Alah. Silakan di screenshot lalu dikirim ke grup ya. Sudah, teman-teman? Apa ada yang bertanya ya? Pak, Ya, Novia, silakan. Kenapa? untuk pengumpulan SPSS belum ada Pak di LMS. Oh iya, belum ada ya. Maaf teman-teman, nanti saya akan update ya. Aduh, karena benar teman-teman, seminggu yang lalu, ini saksinya banyak nih ya dari kelas APD ini. Seminggu yang lalu saya benar-benar dikejar-kejar oleh beberapa beberapa orang. Saya dikejar oleh Pak Kaprodi, saya dikejar oleh Pak Dekan, saya dikejar oleh Pak Wadek gitu teman-teman. Jadi banyak banget hal yang harus saya kerjakan teman-teman. Jadi mohon maaf nggak bisa kehandle ya yang SPSS minggu lalu. Nanti mungkin saya akan segera saya ya. Nanti ingatkan lagi. Ini Saifullah, silakan Saifullah. Pak, maaf saya mau nanya, tapi ini di luar apa? Di luar proyek UASnya. Kemarin kan Bapak ngajarin soal SPSS itu uji reliabilitas ya Pak. Nah terus kan ada kita disuruh ngeliat Cronbach alfanya gitu. Masya Allah. Nah iya, itu apakah dia hasilnya bisa minus Pak? Bisa. Berarti kan Berarti tidak kalau minus itu, reliable. berarti itu aman ya Pak? Saya kira kan Kalau maksudnya itu. hasilnya tidak reliable, kalau dari 4 variabel satu yang nggak reliable, it's okay. Tapi kalau dari 4 variabel, 4 yang nggak reliable, itu ada masalah, teman-teman. Nah, masalahnya di mana? Masalahnya biasanya kalian kan saya suruh untuk ngacak nomor, betul ya? Iya Pak. Nah, ketika saya suruh ngacak nomor, biasanya itu nomornya terlalu banyak angka 1, 2, dan 3-nya, teman-teman. Gitu. Oh, pantas saya nggak reliable semua Pak. Coba diulang lagi aja diacak tabulasinya. Nanti pasti akan reliable. Yang penting dikurangi angka 1, 2, dan 3-nya ya. Oke, baik Pak, terima kasih.
Oke, aduh saya ngajarin manipulasi data berarti ya. Ya wes lah. Nazarudin, silakan. Ya Pak, izin bertanya. Tadi kan kata Bapak kebanyakan angkanya apa, kayak banyakan satu, banyakan dua, atau banyakan gitu Pak. Tapi kalau misalnya Ya. survei gitu, bukannya misalnya satu pertanyaan itu kan pasti di range dari dari nilai 3 sampai 5 Pak. Makanya saya nulisnya gitu Pak, 3, 4, 5 seterusnya ke bawah, jadi enggak yang satu atau Iya, dua. jadi sebenarnya gini teman-teman. Jadi sebenarnya gini, kan dalam sebuah angket itu memang dia apa namanya formnya itu kan dari 1 sampai 5. Nah, kalau pertanyaannya itu memang benar-benar pertanyaan yang bagus ataupun benar-benar angketnya itu sudah mewakili para responden, pasti biasanya responden itu menjawabnya 3 ke atas, jarang sekali yang menjawab 2 sama 1. Logikanya seperti itu teman-teman. Ya, contoh gini. Saya akan bertanya ke Alia. Alia, apakah menurut kamu motivasi itu berpengaruh terhadap prestasi belajar? Kalau memang pertanyaannya itu benar-benar mewakili Alia, maka Alia pasti akan menjawab 4 atau 5. Seperti itu teman-teman. Itu logikanya teman-teman. Logika dasarnya seperti itu, ya. Makanya kalau ada banyak yang 1, 2, berarti kan nggak reliable. Karena semua orang benar-benar gitu, teman-teman. Jawabannya. Gitu loh teman-teman. Ya. Dan yang nanya siapa? Abzar. Tadi ada yang raise hand lagi. Cek. Terdengar nggak? Terdengar, Pak. Oke, gimana Abrar? Nah, kok saya? Oh, tadi siapa sih nanya? Nazarudin deh. Iya Pak. Oh, sudah paham nggak Nazarudin? Berarti kalau misalnya saya ngasalnya 4 sama 5 aja itu berarti nggak apa-apa dong Pak? Sebenarnya apa-apa sih. Jadi yang bagus itu ya memang, tapi angka 1 dan 2-nya itu dikurangi ya ataupun dibuat sedikit. Tapi pada prakteknya itu angkanya itu nggak boleh kalian manipulasi teman-teman ya. Pada prakteknya itu nggak boleh nih 1-2-nya dihilangin, nggak boleh. Benar-benar harus sesuai dengan jawaban dari responden yang telah kalian sebarkan angket teman-teman. Tapi ini kan kita hanya untuk praktek doang ya. Nah, kalau untuk praktek doang ya memang mesti maklumi lah seperti hal yang tadi telah kita lakukan teman-teman ya, seperti itu. Oke, berarti 1-2-nya aja ya Pak, yang nggak boleh kebanyakan. 1-2 dihilangkan, ya. Oke, makasih Pak. Boleh nggak dihilangkan, tapi dibuat seminimalisir mungkin. Itu biasanya pasti hilang, pasti nanti akan reliable. Trust me teman-teman ya. Oke. Makasih Pak. Tadi siapa lagi? Oke. Novia ya? Novia tadi tanya Nov. Ya Pak, saya mau nanya, kan deadline-nya itu minggu depan, tanggal 19. Nah, itu jam berapa? Jam 23.59, seperti biasanya ya. Oke, siap Pak. Terima kasih. Oke. Veriska, silakan. Oke, tadi kata Bapak harus diganti ya Pak, tabulasi datanya. Kalau misalnya tabulasi datanya diganti, berarti yang uji validitasnya itu juga harus diubah ya Pak? Harus diubah juga dong, masa nggak diubah? Oke, makasih Pak. Yuk, sama-sama. Tapi itu kalau diganti kalau memang nggak reliable semua ya, 4 variabelnya. Tapi kalau cuma satu yang nggak reliable, it's okay, nggak apa-apa, dilanjutin aja. Karena memang dalam sebuah penelitian kadang ada satu variabel yang memang tidak reliable. Ya. Ini Mas. Bapak maaf mau nanya lagi. Tadi kan Bapak bilang boleh bantu bikin brosur atau di itu kan Pak. Tapi kan kita nggak pernah belajar brosur, itu nggak apa-apa Pak. Kita pernah belajar brosur tapi di Canva itu saya ulas secara garis besar ya di materi Canva ini Mas. Jadi saya boleh Pak misalnya bantu desain atau gitu-gitu boleh? Boleh dong. Nah, kamu kalau brosur di PPT juga bisa kok. PPT itu bisa bikin brosur ya. Kamu coba cari yang di blank space. Nah, di blank space itu ada template. Template itu bisa kamu cari brosur itu banyak banget. Terima kasih Bapak. Yuk. Balkis. Bapak, saya mau nanya, untuk lembaganya itu di dalam kelas harus beda-beda atau kalau sama nggak apa-apa? Sudah dijawab, Balkis. Tidak boleh sama dalam satu kelas. Terima kasih, Pak. Yuk, sama-sama. Alin.
Saya mau nanya Pak, terkait tugas tadi sih. Kan kalau yang semuanya nggak reliable itu diulang ya Pak. Cuman kalau misalkan satu yang reliable, tiga nggak reliable itu tetap harus diulang nggak Pak? Nggak usah digas terus, Alin ya. Ya, makasih Pak. Yuk, Utami. Pak, saya mau nanya Ya lagi. Allah, yang nanya kok tadi kan kita udah mau kelar ya. Kok yang sekarang yang nanya jadi banyak lagi sih? Ya, lanjut, Utami. Pak, kalau misalkan lembaganya dari tempat kerja kakak saya itu boleh, Pak. Boleh, Utami. Berarti testimoninya dari kakak saya. Tergantung yang membutuhkan itu di divisi mana. Kalau kakak kamu di divisi keuangan tapi yang membutuhkan bantuan itu di divisi humas, ya kan nggak nyambung. Tapi kalau yang membutuhkan itu namanya divisi keuangan. Lalu kakak kamu berada di divisi keuangan, it's okay, itu berarti boleh, ya, seperti itu. Ya baik, terima kasih Pak. Oke, Mutia. Bapak, Individu ya. Bapak, kan saya udah pernah bantu Bapak bisa bagi testimoni nggak Pak? Oh, enak aja kamu, enggak lah. Saya mau kasih testimoni. Saya mau kasih testimoni kamu, tapi testimoni yang auk gitu ya. Gimana Pak? Yang auk wk auk. Ih, nggak gitu dong Pak. Enggak lah, saya nggak termasuk lah. Kalian gimana? Saya minta testimoni sama saya. Ini ibaratkan kalian itu ikut MasterChef, tapi saya yang masak. Saya jurinya, tapi saya yang masakin gitu loh. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Maaf, mau izin tanya, buat bantuannya itu harus yang terbaru atau boleh yang udah lama gitu, Pak? Kan waktu itu saya pernah kayak bantu buat bikin poster gitu buat Sumpah Pemuda ya, Pak. Nah, itu boleh dijadiin tugasnya atau harus yang baru-baru ini, Pak? Terima kasih, Pak. Oke, harus baru-baru ini ya, Putri. Karena kan kalau yang lalu-lalu saya juga bisa beralasan, Pak, saya waktu dulu SMA pernah Pak bantuin guru saya, tapi kan kalian belum belajar secara detail di aplikasi perkantoran, betul nggak, Putri? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Saiful Abrar, silakan. Pak, maaf saya mau nanya yang soal SPSS lagi tadi. Ini kan saya udah nyoba yang uji validitas nih Pak. Tapi kan ada dua cara tuh Pak, yang berpatokan dengan R-tabel sama yang signifikan. Di yang R-tabel saya ada satu data yang tidak valid Pak. Tapi kalau yang di signifikan semuanya valid Pak. Itu normal apa gimana Pak? Apa itu nggak masalah, tapi kamu nanti harus pilih salah satunya. Kamu mau pakai R-tabel atau signifikansi? Karena nanti pun ketika kalian ujian skripsi itu yang dilihat itu kalian mau pilihnya yang mana nih, R-tabel atau signifikansi? Pokoknya kalau satu butir soal R-tabel semua, kalau satu butir soal signifikansi semua, gitu ya. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Yuk. Ada lagi teman-teman? Beres ya, alhamdulillah ya. Ada lagi teman-teman? Silakan, kalau ada lagi nggak apa-apa. Ini dia yang Raisen. Siapa nih? Louis, silakan Louis. Pak, saya mau nanya. Kan waktu UTS kan kita juga ada grup baru ya, Pak. Nah, itu makanya grup yang presentasi apa yang UTS, Pak? Ini bukan tugas kelompok, Louis, tapi tugas individu. Oh, individu. Bukan kelompok. Kalau kelompok enak dong kalian. Iya, makasih, Pak. Yuk, Haura. Bapak misal kalau buat sertifikat tuh nggak apa-apa kah? Kalau ngebantu buat Nggak apa-apa dong. Nggak apa-apa dong bikin sertifikat. Ya, Pak, makasih. Oke, ini kayaknya Haura mau langsung ke organisasi nih. Lu pada butuh sertifikat, gue yang bikin. Ya. Oh iya, satu hal lagi, jangan meminta bayaran, guys. Ya, meminta bayaran ini gratis. Ini hanya untuk kalian saja. Bella. Pak, saya mau tanya. Nggak boleh. Jadi gini Pak, kan saya kan punya teman.
teman saya ini tuh dia kayak Alhamdulillah hobinya olahraga teman gitu, ya. Pak. Hmm. Kayak dari Ya, perguruan ilmu bela diri gitu. Itu maksudnya lembaga bukan, Pak? ya kalau memang di dalam perguruannya itu terdiri dari beberapa pelatih, ya itu lembaga dong. Tapi kalau dalam perguruan itu cuma satu yang ngelatih, ya itu bukan lembaga dong. Berarti saya bisa minta testimoni dari teman saya, Pak. Bisa dong. Kamu mau bikinin apa dong? Poster atau apa? Ya mungkin poster, Pak. Oke, boleh ya. Makasih, Pak. Luis, ya. Bapak lupa lower hand, maaf. Oke. Pak Lupi, Amanda. Bapak, maaf mau Ayo, nanya. Upi, silakan Misalkan Upi. saya bantuin teman saya nih dari kampus lain. Misalkan saya bikinin PPT buat dia sama kelompoknya. Nah, kelompoknya kan bisa jadi ada 4 orang atau lebih. Itu udah termasuknya bantu 4 orang atau bantu 1 orang doang? Kalau cuma KKN apa? Upi. Enggak sih, Pak. Masih maba aja. Maksudnya bantuin dia bikin PPT atau kayak gitu-gitu makalah misalkan. Tapi itu hitungannya perorangan, bukan lembaga. Oh. Terima kasih, Pak. Oke, Upi. Kalau cuma mahasiswa satu kelompok itu bukan lembaga ya. Seperti itu. Upi ini tadi saya lihat back song hari Minggu ya. Back song hari Minggu tuh suka kedengeran bapak yang suka ini tuh apa nama itu motong ubi tuh ya. Ngek. Itu back song hari Minggu tuh. Hari Minggu kalian gitu nggak sih? Hari Minggu saya begitu loh. Iya, Alim. Pak, ditambah lagu dangdut, Pak. Bapak saya mau nanya, tadi kan kalau Putri nanyanya yang udah lalu-lalu. Saya juga udah lalu-lalu nih, misalkan teman saya minta tolong bikinin poster gitu. Tapi itu baru 2 hari yang lalu gitu, Pak, itu nggak apa-apa nggak? Kan udah belajar materinya. Sama, belum boleh kan belum kan bisa dong. Kan Ali. Oke, Pak, makasih. Oke. Ada lagi yang bertanya? Silakan guys. Baik, jika tidak ada yang bertanya, kita akan melakukan dokumentasi terlebih dahulu. Teman-teman semuanya, silakan kalau ada yang mau bertanya, saya hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, tidak ada yang bertanya. Oke, tidak apa-apa. Oke, baik teman-teman semua. Pokoknya hitungnya cepet banget gitu ya. Oke, teman-teman semuanya, kita akan dokumentasikan terlebih dahulu. Teman-teman, ini adalah pertemuan terakhir kita. Ya, mudah-mudahan kita bertemu pada mata kuliah selanjutnya, sehingga teman-teman semua dapat bertegur sapa dengan saya di kemudian hari. Oke, silakan teman-teman menyalakan kameranya, karena kita akan melakukan dokumentasi terlebih dahulu. Kita pakai kacamata semua yuk. Ayo yang bisa pakai kacamata semua ya. Supaya keren teman-teman. Ini adalah pertemuan terakhir kita ya, biar berkesan. Oke, woi, udah hampir semuanya nih pakai kacamata nih ya, keren. Oke, silakan didokumentasikan terlebih dahulu para PJ. Baik, untuk slide 1, 1, 2. Lanjut. Slide kedua. 1, 2. Slide ketiga. 1, 2. Slide terakhir. Sudah, Pak. Oke, baik teman-teman semuanya. Sampai ketemu di semester berikutnya teman-teman semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Oke.